Terima kasih pemirsa yang masih tetap di Bincang-Bincang dan kita juga masih membahas masalah kulit begitu ya. Kalau kita memang sering memakai masker begitu. Tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana sih supaya kita tidak timbul jerawat, bagaimana supaya tangan kita juga tidak terkena dermatitis kontak begitu. Nah, sekarang saya juga ingin menanyakan begitu. Di area hidung begitu kadang-kadang itu sering terjadi kayak gatel gitu tapi cuma di area hidung aja dok. Nah itu saya kadang mikir juga ini karena saya hari ini habis makan apa ya atau karena timbulnya tiba-tiba begitu. Nah kira-kira kalau cuma di area hidung yang gatel banget, nah kayak gitu itu ini kenapa ya dok ya? Ini Terus maksudnya Mbak Irma waktu pakai masker? iya, waktu pakai masker begitu. Kemudian kan suka bawa kendaraan sendiri, entah motoran begitu atau mungkin kalau kita bawa mobil juga kan terbuka ya ini untuk jendelanya begitu. Nah, ini apakah kalau kita sering beraktivitas kemudian tiba-tiba hidung terasa gatel gitu? Nah, itu kira-kira kenapa ini penyebabnya begitu, Dok? Ya, baik Mbak Irma. Kalau untuk ada beberapa orang mungkin ya ada hidung yang sering terasa gatel, itu memang ada yang ini sih area-area sensitif seseorang. Jadi maksudnya untuk kulit-kulit di daerah tertentu itu gampang merah, gampang gatal gitu ya. Biasanya didasari memang punya riwayat alergi di tempat lain, misalnya dia ada riwayat asma atau memang dia ada dermatitis atopi, maksudnya ada gampang gatal kalau kena makanan atau apa gitu. Biasanya memang seperti itu sih. Jadi area-area tertentu itu memang mudah gampang jadi merah atau gatal. Biasanya kering juga, jadi gampang kering itu betul. Ya. Apalagi kalau pakai masker, biasanya kalau maskernya itu yang kurang nyaman, mungkin ada serabut-serabutnya itu yang kayak merangsang gitu, jadi malah timbul ini, gampang kayak muncul gatalnya itu. Oke, makanya itu harus cari masker yang memang yang nyaman gitu betul. ya. Apalagi kulit sensitif ya harus benar-benar maskernya itu yang sesuai dengan jenis kulitnya itu. Gitu. Oke, itu harus dipilih-pilih lagi nih kayaknya pemirsa ya. Jadi mulai hand sanitizer nanti dilihat juga kandungannya, pelembabnya. Mungkin kalau sekarang kan banyak pilihan begitu ya. Betul, kemudian sabun cuci muka yang cocok sama muka kita begitu. Nah, kita beralih dulu begitu dok ya, dari masker, dari hand sanitizer dan sabun cuci tangan pemirsa. Ada satu hal begitu yang mungkin jadi kebiasaan sekarang, itu adalah mengenai berjemur. Nah, ketika pandemi itu kebiasaan seseorang sekarang ditambah lagi begitu ya, selain olahraga adalah berjemur. Nah, mungkin dokter, kira-kira kalau kita memang harus sering berjemur, waktunya berapakah? Kalau misalkan lebih dari waktu yang sudah ditentukan, adakah nanti efeknya yang akan timbul di badan kita begitu, terutama di kulit? Ya, baik Mbak Irma. Memang ya sekarang itu kita dianjurkan untuk berjemur ya. Tujuannya utama adalah untuk meningkatkan imunitas ya. Karena dengan berjemur itu kan kita akan terjadi pembentukan vitamin D. Jadi dengan itu akan dengan proses ini dia akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kan masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali imun tubuh yang bagus gitu ya. Dari beberapa jurnal yang saya baca, untuk berjemur ini memang dianjurkan di bawah jam 10 gitu ya. Di bawah jam 10 untuk waktunya tidak usah terlalu lama. Jadi sekitar antara 5 sampai 15 menit saja. Dan di bawah jam 10 ya, di bawah jam 10 betul. Karena waktu itu matahari kan memang masih belum terlalu tinggi ya. Karena kalau di atas jam 10 itu sinar matahari itu sudah akan menyebabkan kerusakan di lapisan-lapisan kulit gitu. Apalagi bila dilakukan terlalu lama. Jadi memang ada aturannya ya, berjemur itu ada aturannya. Jadi tidak boleh terlalu lama, sekitar 5 sampai 15 menit saja. Dan dianjurkan di bawah jam 10. Itu pun tetap harus memakai sunblock gitu. Oh, jadi sebelum berjemur sebaiknya memakai sunblock dulu. Iya, tetap memakai sunblock. Iya, jadi biar pantulan matahari itu tidak langsung ke kulit gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita berjemur dok gitu ya, dengan istilahnya pakaiannya yang serba panjang begitu, ataukah dianjurkan dengan pakaian yang mungkin terlihat lengannya begitu, atau pakai celana pendek itu sebaiknya adakah gitu saran dari dokter gitu kita sebaiknya pakainya yaudah nggak apa-apa, nggak masalah tertutup juga mataharinya bisa tembus atau gimana dok? Iya memang sih kalau pakaian yang jelas ya kalau bisa nggak terlalu tebel gitu ya Mbak ya yang ringan aja sih yang dipakai. Kalau matahari sih pasti bisa nembus ya karena sinar matahari itu kan ada berapa ada 3 ya, ada UVA, UVB sama UVC itu kan. Kalau UVA itu kan dia bisa menembus ke dalam sampai dermis. Kalau UVB dia hanya sampai epidermis.
Kalau UVA dia hanya di permukaan saja. Jadi walaupun kita jangankan baju kaca aja dia bisa nembus Iya, gitu. betul. Jadi Oke. ya memang dianjurkan, maksudnya kalau kita terlalu tebal kan kita sendiri nggak enak gitu. Jadi ya kalau berjemur dengan pakaian yang nyaman aja sih. Oke, gitu. jadi begitu sarannya pemirsa ya dari dokter ya. Jadi bisa diikuti. Jadi jangan terlalu lama nanti berjemurnya sambil ngerumpi akhirnya sampai 1 jam. Akhirnya toiletnya jadi gosong gitu. Oke, jadi langsung dialarmi aja gitu pemirsa ya. 10-15 menit sudah cukup lah begitu ya. Langsung iya. kita langsung bisa kembali ke rumah. Dan jamnya jangan lupa ya, karena kalau terlalu panas itu ya itu tadi nanti efeknya malah merusak lapisan-lapisan kulit, bisa bikin gampang penuaan dini atau keriput atau tanning kan jadi hitam kan, kita juga nggak enak juga ya, apalagi maksudnya gosong gitu kan jadi merusak, nggak enak juga. Gitu. Oh jangan-jangan saya ini belang karena sering motoran nggak pakai sarung tangan ya dok? Jadi sudah rusak ini ya. Oke. Nah dok, kalau sudah berjemur begitu ya, biasanya kan memang suka ngerasa gerah begitu. Dianjurkan nggak sih dok habis berjemur itu langsung mandi kira-kira? Nggak apa-apa kan? Saya kira sih ya inilah paling nggak sampai, kalau misalnya panas sampai keringatnya itu agak berkurang. Takutnya nanti perubahan suhu yang terlalu mendadak itu bisa nggak baik juga sih efeknya Mbak. Bagi badan gitu ya? Iya betul. Jadi biar nggak ada perubahan suhu yang mendadak gitu. Oke, jadi biar nggak drastis gitu pemirsa ya, tahan dulu, dikeringin dulu badannya dari keringat, baru kemudian mandi dan Anda bisa beraktivitas gitu-gitu kira-kira pemirsa. Nah, selain yang namanya sudah kepanasan begitu ya, kalau saat ini kan memang Kota Malang ini lagi dingin begitu dok, lagi dingin, lagi musim hujan. Nah, salah satu masalah begitu ya biasanya yang sering timbul atau penyakitnya orang yang ada di daerah dingin ini biasanya suka gatal-gatal dok, atau kalau orang Malang ini nyebutnya biduran begitu, atau mungkin ada istilah lain kayaknya di bagian kedokteran ya dok untuk istilah urtikaria. Kalau biduran itu urtikaria. Gitu. Urtikaria itu ya. Nah, kira-kira kalau kita kena biduran begitu, adakah obat yang bisa langsung diminum atau langkah apa kira-kira yang bisa diatasi ketika kita biduran dok? Ya baik. Untuk biduran ini memang kan nggak semua orang ya. Hanya pada orang-orang tertentu yang memang dia mempunyai alergi gitu kan. Ya tentunya kita mencegah, kalau bisa jangan sampai terjadi itu, kita cari dulu penyebabnya apa. Biasanya bedul kalau penyebabnya dia cuaca dingin, diusahakan sih terutama kalau mungkin tidur atau bangun tidur itu kita segera memakai baju yang hangat ya. Jadi biar tidak sampai dingin itu menyebabkan kita biduran gitu. Untuk obat-obat sih saya anjurkan memang sebaiknya konsultasi dulu ya Mbak Irma, jangan langsung minum obat sembarangan. Iya betul. Padahal nanti ini sih jadi kita karena nggak tahu efeknya atau apa, jadi jangka panjangnya kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya memang ini kalau memang sudah sering gitu, sebaiknya konsultasi biar bisa tahu maksudnya cara pencegahannya bagaimana, obat-obatannya terutama ya. Kalau pencegahannya ini tadi itu kan bidur itu juga macam-macam penyebab, bisa dari cuaca dingin tadi, bisa dari makanan, bisa dari banyak juga penyebabnya. Jadi mesti harus dicari juga memang. Memang biduran tidak hanya karena dingin ya dok ya? Enggak. Ada juga karena infeksi, misalnya ada infeksi dia muncul itu bisa juga. Jadi ini banyak juga harus dicari, diobservasi gitu. Kalau ada seseorang yang biduran begitu dok ya, kemudian datang ke RSUD. Nah, kira-kira untuk kliniknya bagian kulit dan kelamin ini itu bukanya kapan atau mereka bisa datang sewaktu-waktu? Kita buka dari kalau poliklinik itu rawat jalan kita buka dari Senin sampai Jumat Mbak Irma. Cuman kalau misalnya bidurnya pas tengah malam, kita UGD setiap saat buka gitu. Ya, karena kalau jam poli kan sampai jam 12 aja. Ya, jam 8 sampai jam 12. Cuman kalau misalnya tengah malam, maksudnya karena biduran itu yang ditakutkan adalah sampai kan itu bengkak-bengkak gitu kan. Yang dikhawatir biasanya matanya bengkak, bibirnya bengkak gitu kan. Yang paling menakutkan tuh kalau saluran nafasnya yang bengkak, itu kan ada kemungkinan seperti itu. Jadi jadi bisa di dalam juga ya dok ya bidur itu. Jadi bibirnya udah bengkak kok tahu-tahu agak sesek. Lah itu harus segera ke UGD jam berapapun ya, kan biar segera dapat obat, segera dapat penanganan gitu. Karena kalau saluran nafas kita nggak bisa prediksi ya kapan ini. Betul. Itu yang harus waspada. Kita buka terus kalau rumah sakit. Cuman kalau untuk rawat jalan memang Senin sampai Jumat. Gitu. Baik pemirsa. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi nggak bisa diremehkan masalah biduran ini ya pemirsa ya. Kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai masalah kulit dan kelamin. Tentunya sesaat lagi tetaplah di Bincang-Bincang.